Esensi ibadah. Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini, sesuai dengan Al-Quran disebutkan bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mereka beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi sayangnya ibadah dewasa ini dipersempit, terutama di dalam agama Islam, dipersempit hanya muncul di tempat-tempat dan pada waktu tertentu saja, seperti masjid, musola, surau, majelis taklim, dan waktunya ditentukan itu saja. Ibadah sepertinya tidak hadir dalam lingkungan manapun, di pasar, pekerjaan, di kamar mandi, atau di tempat-tempat lain. Itu sepertinya tidak eksis. Nah, ibadah banyak diartikan sakral dan berritual sekali. Ini yang membuat lucu akhirnya, yang membuat kita tidak lagi menjadi rahmatan lil alamin, karena kita membuat itu eksklusif. Tentu kita harus paham bahwa ibadah berasal dari kata abdun yang bermakna abdi. Abdi dengan hamba itu berbeda. Hamba adalah semacam pesuruh, semacam budak, semacam pembantu. Tetapi ibadah itu berarti adalah suatu pengabdian dalam kehidupan kita, penyerahan diri kita secara mutlak dari kehidupan kita. Itulah ibadah. Kenapa begitu? Ya, karena segala sesuatu apapun yang dilakukan dengan kesadaran kepada Tuhan bernilai ibadah. Segala sesuatu yang dilakukan dengan God-centric atau Tuhan-sentris itu bernilai ibadah. Segala sesuatu yang diniatkan untuk bermanfaat bagi sesama dan semesta adalah ibadah. Lalu mengapa di Islam ada sholat dan lain sebagainya? Itu sekedar sarana berlatih. Kita berlatih untuk berkomunikasi, kita berlatih untuk tenangnya pikiran kita berlatih berserah total padanya, kita berlatih melepas segala keakuan diri di dalam ritual yang kita lakukan. Itu sebab mengapa Nabi Muhammad dengan amat sangat bijaksana memberikan latihan terbaik untuk kita. Dan itulah yang seharusnya kita latih dalam setiap tindakan kita, dalam setiap ibadah kita, dalam setiap ritual kita tepatnya, yang akhirnya mencerminkan bahwa segala tindakan kita hanya untuk ibadah, hanya untuk kebermanfaatan bagi sesama dan semesta. Segala sesuatu kita lakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh niat berbagi, dengan penuh niat memberi manfaat. Itu adalah ibadah. Tetapi jika kita lebih dalam eksklusivitas yang membuat kita menderita, begini salah, begitu salah, begini tidak benar, begitu tidak benar, tiba-tiba kita menderita dan kita amat sangat tertekan dalam kehidupan ini karena kita tidak menyadari. Padahal barang siapa yang melakukan ritual tetapi dia lalai dalam kehidupan sosialnya, dinilai celaka oleh Allah. Fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam menegakkan sholatnya. Bukan dalam sholatnya, tetapi menegakkan. Berarti jika kita bicara menegakkan, itu adalah bentuk pengabdian kita 24 jam dalam kehidupan kita. Itulah esensi dari ibadah. So, apakah ibadah kita sudah masuk dalam esensi, atau kita masih ribut dalam tata cara benar salah? Mana yang paling benar, mana yang paling salah? Sahabat, mari kita bijaksana dalam hidup dan mari kita melakukan ibadah dalam setiap tindakan.
Bukankah keluhan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran ini bagian dari meragukan kekuasaan Tuhan? So, mari kita menyadari Allah dalam setiap tindakan.